tidak amin. Ya, kita mengambil fasol ini ya, kita bapak ini belajar jadi imam. Kita imam dalam rumah tangga, itu imami. Baca nih. Fasol utawi ikilah fasol. Alladzi yalzamu utawi kang wajib fihi ing dalam perkara apa niatul imamati niat dadi imam iku arba'un papat al jum'atu suwiji salat Jumat wal mu'adatu lan salat kang den baleni wal mangduratu lan salat kang dinadar jama'atan halih jama'ah wal mutaqaddimatu lan salat kang den dinginake fil matori ing dalem wektu udan. Iki bab menerangkan tentang niat menjadi imam. Ya, jadi kita salat itu tidak harus semua menjadi imam, tidak seharus tidak semua salat itu diwajibkan menjadi berniat jadi imam. Ada tempat-tempat, ya, tempat-tempat ini yang harus kalian seumpama menjadi imam harus benar-benar diniati jadi imam. Apabila ini tidak diniati jadi imam, maka sholatnya tidak sah. Yang nomor satu apa? Al-Jum'atu, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu sendiri tidak sah, tidak boleh. Sholat Jumat itu tidak boleh sendiri. Ya, menurut madhab Syafi'i ya berjumlah harus 40 orang. Tapi kalau madhab yang lain ada, yaitu pokoknya jamaah. Ya. Jadi sholat Jumat itu imamnya harus berniat menjadi imam. Nah kalau sholat biasa gimana? Ya. Sholat biasa, niat menjadi imam itu ialah sunnah. Makanya biasanya sering jamaah siapa? Jangan sering jamaah. Barokat no. Nah, sering. Sering biasanya di masjid no. Musola. Biasanya siapa yang menjadi makmum masbuk? Ya, makmum terakhir. Imamnya udah selesai, dia nambah rakaat. Lah belakangnya yang baru datang biasanya nepok apa? Undang. Nah, itu gimana? Padahal yang tadi tidak niat menjadi imam. Dengan adanya itu, maka niat itu di dalam sholat, selain sholat Jumat dan yang 4 ini, maka niat menjadi imam itu sunnah. Makanya sekali dikeblek, orang yang mengikuti Anda, otomatis tanpa niat pun kalian sudah menjadi imam. Ya, jadi niat imam di dalam sholat jamaah ya ini kalau tidak diniati menjadi imam maka menjadi niat atau sholat sendiri. Makanya tetap di sholat Jumat harus niat menjadi imam, harus niat jadi imam. Ya, tuh. Yang nomor 2 al-mu'adatu wal mangduratu. Ini sholat yang diulang secara jamaah. Jadi semua mau jamaah terus sholat yang baleni. Iki kudu jamaah nih kudu imam niat imam ya menjadi imam. Jadi sholat yang diulangi karena ada udzur tertentu. Seumpama sholatnya batal. Terus diulang lagi jamaah lagi berarti niat imamnya harus secara menjadi imam. Wal mangduratu jama'atan. Yang nomor 3 ialah karena nudur berjamaah, nudur nadar ya. Seumpama ntar saya rezekinya banyak, pengen sholat berjamaah dengan teman-teman. Berarti ini niatnya imam harus benar-benar ada. Jangan sampai tidak ada niat karena ini sudah sholat nadar. Nadar itu berarti wajib. Ya. Nadar pengen jamaah. Wal mutaqaddimatu fil matori, ini sholat jamaah takdim ya karena hujan. Ya, kalau berjamaah berarti harus niat menjadi imam.
imam. Ya, ini tidak terlalu saya lebarkan karena jarang yang menjadi imam. Sering imamnya kan yang mana? Yang mana sholat dewi atau sholat jamaah? Cewek. Cewek. Kalau wadon. Prak. Iya. Apa dia ya? Bopok liko. Ramadan. Saya sendiri aja ya jarang ya. Ya, Saya sendiri untuk jamaah satu keluarga itu jarang. Mau flash. Kadang cuma satu kali subuh. Wah. Karena apa? Kadang perbedaan waktu. Sebenarnya kalau yang baik seorang laki-laki itu ialah jamaahnya di masjid. Ya, sholat jamaah itu di masjid. Sholat fardu. Ya. Tapi kalau sholat sunnah diusahakan di rumah. Ya. Biar apa? Biar kebagian rumahnya tidak di tempat sujud. Syukur dintaknya neng masjid kabeh, engko omahe enggak nggih, ya sholat. Rajinnya neng masjid, dikira wong bagus ya, dilihat orang bagus, tapi ternyata rumahnya sendiri tidak buat sholat. Gue yang setuju gue. Rumahku adalah Ya, rumahnya itu bagian. Tapi nek diusahakan itu sholat di malah jamaah. Nah, lanjut nih. Basol utawi kila basol surutul qutwati utawi pira-pira syaratnya dadi makmum. Syarat dadi makmum iku ahada masyara kono 11. Syarat menjadi makmum itu ada 11. Iku alla ya'lama yen to ora weruh butlana ing batale butlana sholati imamihi ing batale sholate imami makmum bihadasin sebab hadas au gharihi utawa liyane hadas. Wala yatakida lan yen to ora nikotake ya wujuba qadaiha ing wajibe qadai salat alaihi ing atase imam. Wala yakuna yen to ora ana sapa imam iku makmuman dadi makmum. Wala umiyan lan ora ana sapa imam. Wala umiyan lan ora ana apa imam iku umi. Ini itu ibu loh. Wala yataqaddama lan yen ta ora dingini sapa makmum ngalahi ing atase imam fil mauqifi ing dalem panggonane ngadeg. Wa ya'lama lan yen ta ora weruh sapa makmum intiqalati imamihi ing ulah aliye imami makmum. Wa ya jataminga lan yen ta kumpul sapa makmum lan imam fi masjidin ing dalem masjid au fi salasi mi'ati dira'in utawa ing dalem 300 dira' takriban ing dalem kira-kira ni wa ayyan miyalan yen to ora wa ayyan miyal yen to niat sapa makmum al qutwata ing anut awil jama'ata utawa niat berjamaah wa ayyata wafaqa lan yen to nyocoki apa nadmu sholatihima ing jeluntrunge sholate imam lan makmum wala yukhalifahu lan ora nulayani sapa makmum ing imam fi sunnatin ing dalam sunnah fa fisyatil mukhalafati kang Allah sulayani wa yuta bingahu lan ora manut sapa makmum ing imam. Nah, ini ada beberapa syarat, ada 11 syarat kita menjadi makmum. Kita jadi makmum kene 11 syaratnya. Sing nomor 1 ala ya'lama butlana sholati imamihi. Ya. Bihadasin au gharihi. Kita harus tahu ya, si imam ini ya sholatnya batal atau enggak. Ya, sekiranya imam ini sholatnya tidak batal, maka harus kita ikuti. Ini sebab hadas atau yang lainnya. Tapi kalau kita tahu bahwa imamnya itu batal, ya jangan diikuti. Sholatnya batal kok diikuti. Kalau diikuti otomatis tidak sah. Jadi yang pertama harus kita tahu bahwa keadaan si imam ini benar-benar sholatnya sah. Ya, bukan sholat yang
batal. Lemes semuanya lagi. Yang nomor 2, ya, Sambat ya. yang kita yakin bahwa sholatnya imam ini bukan sholat qadha. Ya, kita harus yakin, ya, kita harus meyakinkan, wajib, ya, harus meyakinkan bahwa sholatnya si imam ini bukan sholat qadha. Ya. Yang selanjutnya ialah, ya, kita harus tahu. Nah, kita harus mengetahui kita tidak boleh, ya, menjadi makmum, ya, kepada seorang makmum. Paham? Nah, contohnya di situ jamaah, ya. Terus sholatnya itu masih dapat 3 rakaat. Ya. Di depan kita kan ada makmum. Kita tidak boleh mengimam kepada makmum tersebut, karena dalam jamaah tersebut masih melaksanakan jamaah. Berarti kita harus mengikuti imam yang depan. Nah, makanya kita tidak boleh mengikuti imam yang menjadi makmum. Ya, tidak boleh mengikuti makmum. Paham? Jadi semua makmum, terus kalian datang, kita mengikuti yang makmum ini untuk menjadi imam, tidak boleh karena sholat jamaah masih terlaksana. Paham? Berarti jamaah Ah. susulan nih ke tinggalan 2 rakaat. Iya, ya kita harus mengikuti imam yang pertama, yang depan. Imam benernya. Kamu tidak boleh makmum kepada makmum itu, kecuali sholat jamaah itu sudah selesai. Ya, sholat jamaah sudah selesai, si imam sudah membaca dzikir. Ya, terus ini ada makmum yang menambahkan rakaat karena makmum masbuk. Nah kita datang, Ya. jebret. Nah ini boleh kita menjadi makmum yang ini, karena ini sudah sholat sendiri untuk menambah rakaat yang kurang. Nah ini kalau ini kita biasanya nepuk pundak untuk menjadi syarat. Nah ini otomatis ini akan menjadi imam dan kita akan menjadi makmum. Tuh, jadi selagi di situ sholat jamaah masih terlaksana, kita jangan bermakmum kepada makmum. Ya, berarti harus kepada imam yang utama. Itu biasanya terjadi di rest area atau apa? Kalau kalian bepergian ya, hati-hati kalau bepergian ya. Kalian lihat dulu. Ya. Lebih baik kalau apalagi bepergian jauh. Ya. Yang ditakutkan orang yang kita ikutin itu jamak jamak kosor takutnya. Ya, jamak kosor. Berarti kita lihat dulu. Ya. Itu jamaah berarti. Kalau jamaah kosong. jamak kosor masa kita mengikuti jamak kosor? Ya, seumpama contohnya, ya, orang yang datang ke Gunung Jati, itu orang dari Jawa Timur, itu kan sudah memperbolehkan jamak kosor. Dari situ sholat. Nah kita mengikuti yang belakangnya, ya jangan, karena dia melaksanakan jamak kosor. Kalau nggak tahu gimana, Tad? Ya kalau nggak tahu ya sudah namanya nggak tahu. Kalau sudah hukum itu udah nggak tahu sudah. Ngikut aja. Ya, sudah. Malu goblok ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau Tapi pernah jamaah ya? bisa Otak hati. kalau jamaah kosong Atau iya. bisa berjamaah kan? Jamak kosor itu bisa berjamaah dalam sesama orang yang jamak Iya. kosor. Cuma satu bus kita bepergian lah, itu jamak kosor semua, Bu. Boleh. Boleh. Secara berjamaah, boleh. Ya. Tuh. Terus selanjutnya ialah wala umiyan, dan kalian harus percaya bahwa orang yang menjadi imam tersebut itu tidak orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Jangan sampai kalian menjadi makmum, ya, makmum kepada imam yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Aku diikuti wong ra iso maca ra iso nulis kok jadi imam. Sampeyan tambah melu. Kan nggak kenal, ya namanya nggak kenal kan tidak tahu lagi. Tidak tahu. Yang penting tidak tahu, gitu. Tidak tahu ya sudah. Kuncinya tidak tahu. Hebatnya orang nggak tahu. Mendingan orang ngerti
ya. Wala yataqaddama alaihi fil mauqifi. Nah, lan ora dingini sapa makmum ing atas imam. Nih. Selanjutnya kalian harus tahu di antara tempatnya antara imam dan apa? Dan makmum ya. Kalian lihat dulu, seumpama kalian datang itu ada satu imam, ada satu makmum ya. Si makmum ini ya berdirinya melebihi dari imam. Berarti sholat jamaah tersebut tidak sah karena si makmum melebihi imam. Ya. Itu kalian jangan ikuti karena itu sholatnya enggak sah. Jadi kalian jangan makmum kepada orang yang tersebut. Ya. Karena apa? Imam itu harus makmum itu harus di belakang sedikit daripada imam. Ya, pelanggarannya ialah tumit. Ya, tumit. Biasanya kalau jamaah kan ini imam, ya. Kalau makmumnya cuma satu, itu kan agak mepet sebelah kanan. Ya, ini sedikit agak mepet, nggak boleh di belakangnya gini, ya, agak mepet sebelah kanannya. Ya. Ini kalau makmum datang, ya ada makmum lagi datang, jebret, ya, ini ditarik. Yang satu ini ditarik. Yang pertama berarti. Yang pertama ini si makmum ini ditarik, dari ke belakang. Ditarik sama siapa? Jadi tarik sama makmum yang datang. Iya ditarik. Keren orang gelem, orang gelem. Pelan-pelan. Nah ini berjalannya si makmum ini juga harus hati-hati. Jangan muter baru orang buri bala. Ini harus ada melangkahnya, harus ada aturannya melangkah. Lep, terus lep. Biasanya cuma dua langkahan. Kalau muter baik sampai 3 langkah, ya kalian batal. Kalau nggak tahu, Kalau nggak tahu mana? Kemarin sudah di ikut Apa tuh? nggak tahu. Mungkin si imam sama makmum kan berdua tadinya. Datang yang lain harusnya kan mundur. Ini sampai selesai tetap di sini. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini banyak orang nggak tahu. Terus kamunya juga diam aja. Nggak tahu juga kan. Nggak tahu. Kita yang musuhnya juga tidak tahu. Karena apa? Dia akan membuat barisan sendiri. Dan dia termasuk bukan shop lagi. Namanya shop itu berarti kan barisan. Namanya barisan itu bukan satu orang. Iya kan? Berarti Minimal barisan itu dua orang. Tapi yang jadi aku ditempel biasanya nggak suruh mundur tapi dijejerin sekali ya. Berarti mau jadi imam di kita. Nah, berarti nak ditempel si tetap jejer. Weh, mundur. tapi gimana? Tetap sah. Nah, kalau sahnya tetap sah. Ya iya, tetap sah. Karena apa? Si makmum tadi tidak melebihi imam. Ya. Tapi untuk keabdolan jamaah yang pertama ini, ya, dia tidak dapat shop. Karena apa? Tidak ada barisannya. Makanya tata caranya, kalau si imam sudah ini sama makmum satu, ini datang makmum lagi, ini cepat ditarik pelan-pelan. Atau dikasih isyarat biar dia mundur 2 langkah untuk berbaris dengan imam. Mungkin saking musuhnya. Kusuknya gitu. Nggak ada sholat itu yang kusuk. Jojo, Kecuali siapa? Sholat yang paling kusuk itu Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu sholat yang paling kusuk karena apa? Dia pada waktu berperang terkena panah. Ya, habis itu mau dicabut oleh sahabat, di stop dulu. Tahan dulu, kalau saya sudah di tengah-tengah sholat, tolong cabut panahnya. Bener kan? Di tengah-tengah sholat dicabut, udah nggak terasa apa-apa karena saking khususnya. Jadi wali-wali kan seperti itu. Ceritanya ini Sunan Gunung Jati. Kalau Sunan Gunung Jati sih cerita ya, yang aslinya nggak tahu. Dia sholat dimanapun itu tidak pernah kusuk. Sholat dimanapun tidak pernah kusuk. Di masjid ini nggak pernah kusuk. Nah, suatu saat dia sholat di perahu. Saking kusuknya sampai perahunya sampai ke daratan Cina. Nah, makanya dia mendapatkan di sana dia buka tabib lah perdukunan. Tapi dengan syarat orang yang pengen berobat di situ harus wudu, harus masuk Islam. Karena di situ sudah ahli sampai tersebar di daratan Cina. Nah,
makanya Kaisar itu heran. Kenapa orang ini kok bisa sampai segininya? Makanya dites. Nah, dites kan, kita dipanggil ke kerajaan, disuruh menentukan ya di antara Om Tien dan kakaknya. Ya, ini siapa yang benar-benar hamil? Pada waktu itu Om Tiennya dikasih bantal. Tapi Sunan Gunung Jati apa? Menunjuknya siapa? Yang Om Tien ditunjuk. Nah, padahal tidak hamil. Terus pergi. Ya namanya Kaisar ya nggak percaya lagi bahwa dia orang pintar. Sekali pergi ternyata beneran. Hah? Hamil. Hamil. Makanya dari itu sampai dikejar ke sini menjadi istrinya Sunan Gunung Jati. Ya berarti zina Mbak, nggak pernikahan dulu. Wah ya yompong. Terus ada itu. Om Wali nggak tahu gitu. Itu cerita. Nggak tahu. Ya cerita. Ya, kalau cerita itu nggak tahu kan ya. Kalau hadis itu benar-benar ya asli karena ada riwayatnya. Tapi kalau namanya cerita, ya cuma sekedar cerita. Itu ceritanya Sunan Gunung Jati. Nah, jadi kembali lagi, wa ya'lama intiqola. Ya, kita harus tahu ya, kalau menjadi makmum kita harus tahu gerakannya imam. Ya. Imam pada waktu sujud kita tahu, pada waktu rukuk kita tahu, pada waktu iktidal kita tahu. Nah, kalau tidak tahu, ya berarti kita harus tahu paling enggak depannya kita. Namanya ribuan. Ya, contohnya sholat di apa? Di Masjidil Haram, beribu-ribu orang. Kita kan tidak tahu imamnya lagi apa. Tapi kita kan tahu depannya. Ya itu diperbolehkan. Terus tahu suaranya si imam. Nah, tuh. Kalau kita tidak tahu, seumpama imamnya di sana, terus kelingan apa di dalam masjid, kita terus jamaah apa? Jadi makmumnya di belakang, di luar masjid. Nah, itu jamaahnya apa? Makmumnya cuma 2, di luar masjid semuanya, makmumnya di dalam masjid. Nah, tertutup dengan adanya tembok, maka tersebut tidak sah. Kenapa kita tidak tahu gerakannya imam dan tidak ada perantara untuk mengetahui gerakannya. Makanya, nah ini yang paling sulit itu kalau perempuan. Nah, perempuan gimana coba? Pakai satir. Perempuan pakai satir gimana? Tertutup. Terus mengikutin siapa? Bisa mendengar repotan, yang waktu repot. Kamu lagi, satu orang. Orang itu kok biasa aja. Samping ngarep. Betul. Lu belum imam ngono. Tapi nangkanya kan susah. Susah. Paling enggak itu ada suaranya. Kalau ada suaranya kita beritikad, kita meyakini, di perempuan tadi meyakini bahwa ini waktunya apa? Waktunya rukuk, waktunya iktidal, waktunya sujud. Itu sudah tahu. Wa ayyajtaminga fi masjidin aw fi salasi mi'ati dir'in, ya takriban. Ya ini jamaah ini harus dilaksanakan di dalam satu masjid. Ya, di dalam satu masjid dan harus tahu dengan gerakannya imam. Ya. Kalau terjadi sholatnya di lapangan, ini jaraknya ialah salasi mi'ati dir'in. Berarti 300 dirok. Dirok itu apa Kang? Hah? Dirok itu hasta. Ya. Jarak antara ini sama imam, kalau tidak ada makmum, itu berarti 300 hasta. 300 hasta itu satu hasta 0,46 meter. Coba dihitung kalau 300. Sing 300. Sing dobo sing apa sing dobo. Tapi coba. Kalau nggak salah 183,6 meter. Nah, itu jaraknya antara imam dan makmum. Ya. Jaraknya antara imam dan makmum. Jadi seumpama imamnya di sini, ini di lapangan ya. Imamnya di sini, makmumnya jaraknya 100 meter itu berarti ini kan 108. Wah, mono. Masih boleh.
Ya masih boleh, ini syaratnya kok di sini kok. Kalau melebihi 300 hasta, 300 dirham, berarti tidak boleh. Ani mama seketon. Jadi seumpama imamnya di sini, ya, makmumnya di situ, berarti masih boleh. Imamnya di sini, makmumnya di mobil sana, berarti masih boleh. Tapi kalau kena halangan gimana, Tat? Ya tidak boleh. Kalau Berarti kena harus- halangan harus di lapangan, Los. di masjid. Kalau kena halangan terhalang, itu berarti tidak boleh. Mana ini sih? Ya. Lawan buka off. Tuh. Wa yaniya al-khutwata. Oke. Berarti seorang makmum itu harus mempunyai niat untuk menjadi makmum. Makanya sholat kalian harus niat menjadi makmum. Niatnya gimana? Mau sholat subuh. Nono ratu makmum subuh. Usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sendiri adaan lillahi ta'ala. Kalau niat menjadi makmum berarti ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau buat teman, aku niat sholat subuh, saya pengen jadi makmum. Ngono wis manut imam. Ngono wis. Wis enak ngono wis. Berarti ada Ali Mama. Kalau jadi imam ya ada imam lillahi ta'ala. Oh. Kalau buat bahasa apa? Arabnya ya wis pun banyak. Salah. Sampai belajar. Salah bahasa. Wis pokoknya ning atine niat jadi imam, niat jadi makmum ya. Salat subuh 2 rakaat niat jadi makmum ya karena Allah Ta'ala manut imam. Wis. Makat itu aja ya. Nah, ini atine Makat langit aja. karena apa? Niat itu bukan kok usolinya fardhu lillahi ta'alanya itu, bukan apa namanya bacaannya itu, tapi niat itu adalah suatu keinginan yang terletak di hati. Jadi sambil ngomong kerentak niat sholat subuh, semua bacaannya kalian bacanya usolli fardhu duhri, padahal di situ sholat subuh. Sumama safasan khususnya usolli fardhu duhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala seumpama. Tapi padahal sholat subuh. Tapi ini artinya sampean sholat subuh. Aku niat sholat subuh. Tapi macane usolli fardhu duhri. Nah, itu tetap sah. Karena niat itu di hati. Makan mikiri utang aja. Masih ngantuk. Ya lu masih ngantuk. Kalau hatinya sholat duhur, bacaannya betul, berarti tidak sah. Ya. Tidak sah kalau di hatinya niat sholat duhur, padahal sholat subuh, tapi bacaannya betul. Tapi ini jarang terjadi, ya, kayak tidak mungkin. Tapi kalau bacaannya salah, niatnya sholatnya di hatinya betul, ini sering terjadi. Ya, karena apa? Intinya niat itu ialah suatu keinginan. Ya, seperti puasa, kalau kalian malamnya tidak Sahur. bukan tidak sahur, tidak niat, ya tidak niat nawa itu soma godin anadai patisari biasanya habis sampai kan tidak niat itu, tapi kalian bangun dengan adanya sahur, langsung sahur, nah berniatan besok puasa udah, dengan adanya sahur tersebut kalian sudah berniat untuk puasa, berarti sudah sah. Oh, jadi itu beberapa ya kita syarat-syarat menjadi seorang makmum kita perhatikan. Ya, tapi jarang ya dalam sholat jamaah, no? Dalam Yang paling Jumatnya ya. Yang paling Kamu jamaah ada. makmum jemuan tok yang terus terang. Ora jemuan ora. Busungnya ora tahu. Beda. saya sendiri jamaah itu juga jarang. Padahal jamaah itu sangat ditekankan. Ya. Ora Tahu obor. ya itulah sebatas keimanan kita itu seperti itu. Jadi tingkat keimanan kita itu seperti itu. Tapi hati-hati, biasanya ngono ana wong ustaz biasanya ngomong sholat jamaah sing iki engko rezekine lancar. Cantole ning duit. Ya, jadikanlah ya kalau ingin jamaah itu memang suatu apa ya, afdol ya. Karena sholat sendiri ya
itu kadang ada cacatnya. Kita tidak sempurna. Tapi kalau kalian bisa jamaah, ya, dengan adanya jamaah tersebut, sholat yang cacat-cacat atau yang bolong-bolong kita, sholatnya cacat, ada yang salah, itu bisa tertutupi dengan adanya jamaah. Itu pentingnya jamaah. Makanya di dalam hadis itu jamaah itu derajatnya 27. Kalau sholat sendiri satu. Monggo baik, dan jamaah itu dianjurkan Belum dikurangi kesalahan ya. seorang laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu lebih baiknya di rumah. Apa mana sih bojonya ayu-ayu. Terus sholat di rumah. Coba waktu Nah, aku dani keram berarti keram. ini wong lanang liyane Ayo mlakune kaya entuk ya, geol-geolan itu. Iki semua yang. apa maneh zaman sekian sing masih muda-muda loh mangkat apa jenenge mukenane enggak dipakai. Nggo celanae sedengkul lah. Pakai kaos ya. Jadi mangkatnya nggak tadi DBK yang mangkat, ada banyak kok. Nah, Burine ya. ada yang ditanyakan? Monggo. Mas Fian. Ada